Om Swastiastu. Halo teman-teman, atau halo semuanya, selamat datang di video saya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi sejarah desain dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir oleh Pak dosen Pak Surya Wedra. Dan ya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya tak kenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nira Putra dengan NIM 2202010151, kelas E, Prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi sejarah desain pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir. Oke, kita akan lanjut ke presentasi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi sejarah desain pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 oleh Bapak dosen Pak Surya Wedra yang dipresentasikan oleh saya, Iwayan Nira Putra. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah perkenalan di opening, jadi saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nira Putra dengan nama panggilan Wira, NIM 2202010151, kelas E, dengan Prodi Desain Komunikasi Visual. Oke, ada 3 materi yang akan saya bahas hari ini. Nah, yang pertama ada pengertian desain atau apa itu desain, apa aja jenis-jenisnya. Yang kedua ada pengertian seni dan juga berbagai macam seni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perkembangan desain dunia barat atau sejarah perkembangan desain. Oke, kita akan lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian desain. Nah, apa itu desain? Jadi menurut saya desain itu adalah sebuah menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, desain itu adalah sebuah rancangan sesuatu objek atau dalam suatu karya seni apapun itu. Jadi sebenarnya itu arti sebenarnya desain itu adalah design is to design the design of a design, yang di bahasa Indonesia kan, yang berarti desain adalah mendesain desain dari sebuah desain. Nah, apa sih maksudnya dari desain adalah mendesain desain dari sebuah desain, atau design is to design the design of the design? Nah, jadi John Haskett mengungkapkan bahwa design is to design a design to produce a design. Ada 4 kata desain dalam ungkapan tersebut. Kata desain yang pertama menunjuk pada desain sebagai disiplin ilmu yang berimplikasikan kepada epistemologi. Nah, kata desain kedua merujuk pada aktivitas mendesain yang berimplikasikan pada proses mendesain dan metodologi. Kata desain yang ketiga adalah produknya yang berimplikasikan pada putusan dan interpretasi nilai atau values oleh si pendesain tersebut. Dan kata desain yang terakhir menunjuk pada munculnya suatu wacana akibat kehadiran objek baru tersebut. Nah, jadi menurut John Haskett itulah arti dari desain tersebut. Nah, jadi yang saya lihat di Google, yang saya search juga di Google atau saya cek di Google, ternyata desain ada banyak arti kata desain. Yang salah satunya yang saya dapat yaitu ini: desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur oleh Mbah Google itu sendiri. Next, nah selanjutnya ada pengertian seni. Jadi seni itu sangat relatif ya teman-teman ya. Jadi tidak ada paksaan kalian dalam berkreativitas atau berkarya seni. Jadi apa sih itu seni? Jadi menurut saya, seni yaitu adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia itu sendiri. Jadi bisa dibilang seni itu adalah sebuah emosi manusia itu sendiri ya. Oke, next. Nah, seni itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, tentunya ada berbagai macam ragam.
Salah satunya yang pertama ada seni lukis. Nah, apa sih itu seni lukis? Seni lukis itu adalah salah satu cabang seni rupa yang terlahir dari imajinasi seniman yang diekspresikan lewat media garis, tekstur, gelap terang, warna, bentuk, dan juga bidang. Nah, seni musik itu, yang kedua ada seni musik. Nah, seni musik itu terdiri dari dua kata, yaitu seni dan juga musik, yang masing-masing memiliki arti masing-masing. Nah, seni musik itu bisa diartikan sebagai bidang keilmuan atau aliran seni yang menggunakan nada dan suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi, pesan, atau nilai-nilai seni pada orang lain dalam suatu kesatuan yang sambungan. Nah, jadi pengertian musik itu adalah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana penyampaian nilai-nilai seni itu tersebut. Nah, dari seniman atau pembuat seni tersebut kepada orang lain atau penikmat seni. Next. Nah, yang ketiga ada seni sastra. Nah, seni sastra itu bisa disebut dengan seni kesusastraan. Nah, apa sih artinya seni sastra atau kesusastraan tersebut? Nah, seni sastra atau kesusastraan adalah suatu yang berbentuk catatan maupun kisah, serta mempunyai makna seni serta budaya yang menampilkan keindahan ketika tutur serta dialek ketika menyampaikan makna spesial. Intinya itu adalah seni sastra itu adalah karya seni berupa novel, buku, cerita, dan bisa dibilang kalau di Bali itu bisa dibilang kidung juga ya, kesusastraan Bali Purwo dan kesusastraan Bali Anyar. Dan yang keempat, yang terakhir, ada seni peran. Nah, seni peran itu adalah, atau seni acting adalah salah satu cabang ilmu seni yang khusus mempelajari bagaimana teknik menciptakan dan memainkan peran berakting sebagai seorang tokoh tertentu, baik di atas panggung maupun dalam sebuah film. Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti ada seni tari, ada seni apalagi, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu adalah perkembangan desain dari dunia barat, dari era awal sampai ke era sekarang, dari era zaman dahulu, dari manusia ada sampai ke era modern saat ini. Nah, perkembangan desain. Pengembangan desain adalah pengaruh ajaran religi dalam cara hidup transfer bentuk seni dari media satu yang lama ke media lain yang baru. Nah, pengaruh kekuasaan atau penguasa yang berpengaruh pada kebiasaan tersebut, ketertarikan, dan akhirnya juga gaya hidup masyarakat. Nah, para seniman yang mencari stylenya sendiri yang berbeda dari kebanyakan orang, namun terinspirasi dari yang telah ada teknologi baru memungkinkan style seni baru muncul. Nah, perkembangan desain itu ada 8 teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan membahas beberapa dulu. Nah, yang dari awal dulu ya. Nah, yang pertama itu dari era awal sekali, yaitu Ancient Classical Art. Nah, apa sih itu era Ancient Classical Art? Nah, jadi Ancient Classical Art itu adalah seni Yunani kuno yang menonjol di antara budaya kuno lainnya karena pengembangan penggambaran tubuh manusia yang naturalistik tetapi diidealkan, di mana sebagian besar figur laki-laki telanjang pada umumnya menjadi fokus pada inovasi tersebut di era ini. Nah, ya, tingkat perkembangan gaya ini, perkembangan gaya Ancient Classical Art ini sudah ada sekitar 750 sampai 300 sebelum Masehi. Wow, menurut standar kuno ya. Dan dalam karya-karya yang bertahan yang paling baik dilihat adalah patung ya, ketimbang seni lukis. Nah, karena
ada inovasi penting dalam lukisan yang pada dasarnya harus direkonstruksi karena kurangnya kualitas asli yang bertahan, selain bidang tembikar lukis yang berbeda yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada medieval art. Setelah Asian classical art, muncullah medieval art. Nah, medieval art atau bisa dibahasa Indonesiakan sebagai adalah seni abad pertengahan, adalah 1000 tahun lebih antara pembagian Kekaisaran Romawi menjadi Kekaisaran Timur dan Barat sekitar pada abad ke-4 Masehi dan permulaan era Renaissance di Eropa, dikenal sebagai periode abad pertengahan. Nah, era ini mencakup banyak gaya dan periode artistik, termasuk Kristen awal, Bizantium, Anglo-Saxon, dan Viking, Insular, Carolingian, dan Ottonian, Romanesque, dan Gotik selama periode abad pertengahan. Nah, berbagai jenis sekuler disatukan oleh gereja Kristen dan seni sakral yang terkait dengannya. Dan setelah medieval art ada era Renaissance atau Renaissance. Nah, era abad pembaharuan atau era Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Nah, kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis abad pertengahan akhir dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran menurut para pendukung abad pembaruan panjang. Nah, abad pembaruan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai dengan ke-17 Masehi. Nah, pandangan tradisional lebih menyoroti aspek permulaan zaman modern dari era Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau, tetapi banyak sejarawan dewasa ini menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya tersebut. Nah, setelah era Renaissance, muncullah era Late Renaissance to Neoclassicism atau neoklasisisme ya, mohon maaf. Nah, neoklasisme dari bahasa Yunani, nos yang berarti baru dan klasik berarti Yunani. Dari peringkat tertinggi adalah gerakan budaya barat dalam seni dekoratif dan visual, sastra, teater, musik, dan arsitektur yang menarik inspirasi dari seni dan budaya kuno klasik. Jadi, era neoklasisme itu ada sekitar pada tahun abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Dan gaya ini berlanjut sepanjang abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Nah, yang kelima ada romanticism. Nah, menurut dosen saya Pak Wedra, romantis bukan berarti cinta-cintaan saja. Jadi romantis itu ada di dalam seni juga. Nah, apa sih itu arti sebenarnya romanticism atau romantisme? Nah, romanticism adalah sikap atau orientasi intelektual yang mendirikan banyak karya sastra, lukisan, musik, arsitektur, kritik, dan historiografi dalam peradaban barat dalam periode akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, romantisisme dapat dilihat sebagai penolakan terhadap aturan ketertiban, ketenangan, harmoni, keseimbangan, idealisasi, rasionalitas, dan yang dilambangkan tersebut pada umumnya dan akhir abad ke-18 neoklasisisme khususnya. Nah, selanjutnya kita setelah romanticism ada romanticism to modern art. Jadi romanticism to modern art ini hampir sama, jadi beda di karya seni, karya seninya aja. Untuk teman-teman bisa, kalau teman-teman ingin tahu contoh-contoh romanticism to modern art, teman-teman bisa lihat gambar berikut. Ini adalah contoh desain atau karya seni romanticism to modern art. Nah, selanjutnya kita menuju setelah romanticism to modern art, maka muncullah modern art. Nah, modern art ini mencakup karya artistik yang diproduksi selama periode yang berlangsung kira-kira di tahun 1860 sampai dengan
1970-an dan menunjukkan gaya dan filosofi seni yang dihasilkan selama era itu. Jadi seni modern art ini sudah mulai semakin bagus dan semakin simple. Nah, seniman modern bereksperimen dengan cara pandangan baru dan ide-ide segar tentang sifat bahan dan fungsi seni yang berkecenderungan menjauh dari narasi yang merupakan karakteristik seni tradisional menuju abstraksi adalah karakteristik dari banyak seni modern. Fungsi artistik yang lebih baru sering disebut seni kontemporer, seni postmodern. Nah, setelah modern art, maka yang terakhir kita menuju ke seni temporary atau temporary art atau seni temporer. Seni temporer ini adalah sudah ada sejak tahun sekarang, sudah mulai bermunculan ya. Jadi seni temporer itu adalah instalasi sementara yang berarti seni publik yang ditempatkan di properti kota selain dari hak jalan kota, selama kurang lebih dari 1 tahun, dan dapat mencakup karya seni visual, proyeksi, media digital, realitas maya, lampu suara, dan media artistik lainnya. Nah, karya seni ini dapat dirancang untuk dapat diakses hanya dalam waktu singkat saja, sampai dengan jangka waktu 2 tahun. Oke, segitu saja dari saya. Oke teman-teman, berikut adalah presentasi dari saya. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya. Mohon dimaafkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.